Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Arif Rahmatullah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas antara lain perasaan positif, senang dan bangga muncul ketika merasa berhasil membuat gebrakan positif dan melihat antusiasme serta motivasi dari murid. Termotivasi untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan karena melihat dampak positif. Puas karena telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi murid dan kemajuan pembelajaran. Perasaan negatif, takut akan kegagalan, penolakan dari murid atau kolega, ragu tentang bagaimana perubahan akan diterima dan apakah akan berhasil, dan cemas ketika menemui hambatan atau kesulitan dalam proses perubahan. Perasaan ini muncul karena sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya percaya murid adalah objek pembelajaran. Saya mendominasi pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebagai guru, saya sebatas mentransfer materi pembelajaran, hanya melihat hasil evaluasi, melakukan penilaian dari aspek kognitif saja, hanya mementingkan ketuntasan materi dan selalu mengutamakan ketercapaian nilai KKM. Proses perubahan yang saya lakukan adalah memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan cara mengubah metode pembelajaran, di mana sebelumnya saya percaya murid adalah objek pembelajaran dan saya mendominasi pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sehingga murid kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Menjadi pembelajaran yang menyeluruh berpusat pada murid atau student center, di mana murid berperan sebagai subjek pembelajaran atau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ide atau gagasan yang muncul pertama menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh berpusat pada murid dengan penerapan pembelajaran abad 21, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, melestarikan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Adapun catatan praktik baik dari modul 1.1 yaitu dengan judul pembelajaran dan pengalaman saat memahami materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konteks pada kegiatan ini yaitu pada tahun ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya mempelajari secara mendalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 serta menganalisis dan menerapkan dalam praktik pendidikan. Tujuan pertama, memahami secara mendalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, mampu menganalisis dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam praktik pendidikan. Langkah kegiatan pertama, memahami konteks sejarah dan latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian mendalami konsep-konsep dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta menganalisis penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam praktik pendidikan, lalu mendiskusikan dan bertukar pikiran dengan sesama CGP dalam satu kelompok, kemudian menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari praktik ini, pertama, pemahaman tujuan pendidikan yang hakiki. Pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penguasaan landasan filosofi pendidikan yaitu kodrat alam, kodrat zaman, dan kemerdekaan. Kemudian, kemampuan menganalisis praktik pendidikan, mampu menilai kesesuaian praktik pendidikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kesiapan menerapkan filosofi dalam kehidupan, mampu menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam interaksi dengan murid,
berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Dengan memahami dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu, bermartabat bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya sangat merekomendasikan praktik baik ini kepada guru lain yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Sebelum melakukan aksi nyata, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian menyiapkan kerangka pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat lainnya. Adapun penerapan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, berpusat pada murid dengan penerapan pembelajaran abad 21. Tidak hanya mengukur pada ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Semua murid merasa diterima dan dihormati, menciptakan lingkungan yang aman dan sportif di mana semua murid merasa nyaman untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru. Pada kegiatan ini saya mengikuti deklarasi anti perundungan. Yang keempat, melestarikan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Saya selaku guru IPA menyesuaikan beberapa materi pembelajaran dengan lingkungan sekolah, bahkan pembelajar di lingkungan sekolah atau di luar kelas untuk melatih siswa menghargai dan melestarikan alam. Setelah melakukan serangkaian kegiatan aksi nyata, saya menyadari masih banyak kekurangan, bahkan masih perlu disempurnakan. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan kegiatan di sekolah bersamaan dengan asesmen sumatif akhir tahun, sehingga saya tidak memiliki keleluasaan waktu yang cukup. Oleh karena itu, seluruh kegiatan harus mendapatkan evaluasi dan dimonitoring oleh komunitas sekolah. Tetapi saya bertekad akan terus menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada semua kegiatan yang saya lakukan dalam mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Sasmita, guru IPA dan teman sejawat dari Bapak Arif Rahmatullah dari SMP Negeri 4 Cibeber. Dari hasil pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Bapak Arif mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai sekarang, alhamdulillah Bapak Arif mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak terhalang dinding kelas, di mana proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah, belajar sambil bermain, sehingga memberikan kesempatan peserta didik bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena pada hakikatnya, kodrat anak itu bermain. Serta dapat melestarikan pembelajaran IPA yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat secara konstekstual. Beliau juga ikhlas dan penuh kesabaran. Dengan segala ketulusan hati beliau sehingga mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Untuk itu, saya selaku teman sejawat, juga selaku senior di bidang mata pelajaran IPA, mendoakan semoga Bapak Arif sukses selalu, terus semangat, dan menjadi bagian dari perubahan dalam bidang pendidikan. Demikian Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Hikmat Fadilah, rekan dari Bapak Arif Rahmatullah. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran PAI pada kelas 8
Dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Arif Rahmatullah di kelas beliau telah menerapkan pembelajaran yang menyeluruh kepada peserta didik. Beliau juga tidak hanya menguatkan pada segi kognitif saja, tetapi juga sudah mampu menguatkan aspek yang lainnya seperti yang saya lihat dari proses pembelajarannya. Di antara yang sudah beliau lakukan yaitu pada proses tersebut yaitu bisa mengajak peserta didik berdoa dan pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran dan merupakan penguatan dari segi spiritual. Kemudian selanjutnya siswa juga dituntut untuk berpikir secara mandiri, kemudian beliau menguatkannya. Selain daripada itu, dari aspek afektif yaitu menanyakan susunan emosi, susunan hati para peserta didik dengan menggunakan emosional pada WA, dan serta beliau juga merancang pembelajaran praktikum. Pengukuran suhu siswa diarahkan untuk berdiskusi secara berkelompok, menyelesaikan LKPD seperti layaknya ketika pembelajaran untuk menguatkan psikomotorik murid. Hal itulah yang saya rasa sudah sesuai dengan pembelajaran yang menyeluruh berpusat pada peserta didik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai rekan Pak Arif Rahmatullah berharap semoga lancar dan tetap semangat dalam pendidikan proses guru penggerak ini, bisa mengarahkan lingkungan sekolah dan bisa menginspirasi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah dari kelas 7C SMP Negeri 4 Cibeber. Pembelajaran IPA hari bersama Bapak Arif, wali kelas 7C, sangat menyenangkan dan berkesan bagi saya. Karena tadi pada materi suhu dan perubahannya dalam kegiatan belajar kami, belajar dengan cara berkelompok menyelesaikan soal melalui lembar kerja. Kami bisa melakukan pengukuran suhu secara langsung menggunakan tangan dan alatnya yang disebut termometer. Untuk Bapak terus semangat dan membimbing kami. Semoga Bapak diberi kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga tergerak, mau bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.